Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pemuji sekalian, saya adalah Muhammad Salman Al-Farisi. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SDN Kauman kelas 6 materi Ayo Berzakat. Siap. Memberi hormat. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Siap, sehat, semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan. Baik. Anak-anak hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sederhana, Ziko itu. Ayla nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Sakit. Semoga kita doakan bersama, semoga diberikan kesembuhan. Baik. Sekarang, apakah anak-anak sudah siap memulai pelajaran hari ini? Siap ya? Siap? Baik. Silakan perhatikan di papan tulis ada sebuah tampilan monitor. Nah, anak-anak, jika kamu melihat gambar seperti ini, apa yang ada di benak kalian semua? Kasihan. Kakek pakai sarung, ya, makan nasi tapi makan sarung. Hah? Makan barang bekas. Oh iya. Yang pertama adalah kasihan, ya. Makan di pinggir jalan. Kalau dia kaya, dia nggak mungkin makan di pinggir jalan. Pasti di KFC, di McD, ya seperti kalian ya. Nah, baik. Sekarang lanjutannya. Nah, gambar kedua menunjukkan apa ini ya? Ya, kelelahan betul sekali tidur di becak, terus tidak punya tempat tinggal. Ya. Nah, ini anak-anak, seorang yang digambar ini banyak sekali kita temukan, terutama di alun-alun, di sekitar sini, di kota Mojokerto ini banyak. Ya, mending kalau ada motornya kan kali apa? Tapi dia enggak. Dia itu pakai tenaga. Bayangkan, kamu goes saja capek, apalagi becak. Becaknya saja sudah berat, apalagi ada orangnya. Kasihan sekali ya. Dan ini bukan untuk mencari keringat loh ya. Ya, bukan. Untuk mencari rizki, mencari nafkahnya untuk keluarganya. Terus kemudian gambar yang ketiga, apa namanya? Banyak utang, bagus sekali. Kenapa utangnya itu diangkat, tapi dia seperti seperti apa? Kesulitan. Ini artinya orang yang menanggung beban hutang yang sangat banyak. Ya. Nah,
tiga gambar ini kira-kira anak-anak sudah bisa menebak enggak apa pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari? Orang-orang yang berhak menerima zakat. Betul sekali, orang-orang yang berhak menerima zakat. Minggu lalu kita mempelajari tentang makna zakat dan tata caranya, dan hari ini kita pelajari kepada siapa saja sih zakat itu diberikan. Ya, nah kita lanjutkan. Pembelajaran 4, ayo berzakat. KD-nya 3.7, yaitu menganalisis hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Indikatornya hari ini adalah menganalisis orang-orang yang berhak menerima zakat, terus kemudian menentukan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, kamu teliti dulu apakah ini berhak apa tidak. Ya, terus kemudian ditentukan, oh ini berhak menerima zakat karena termasuk golongan apa, gitu ya. Nah, tujuannya adalah menentukan orang yang berhak menerima zakat dengan tepat. Nanti setelah pembelajaran ini, kamu bisa menentukan apakah ada tetanggamu misalnya, oh ini berhak menerima zakat, oh ini tidak berhak. Atau di kelas ini temanmu misalnya, oh teman saya ini yang bernama Ica misalnya ya, nama Ica berhak menerima zakat misalnya. Terus kemudian, oh teman saya ini namanya Ziko, dia tidak berhak menerima zakat karena dia sangat kaya misalnya. Ya. Nah itu. Terus kemudian menyajikan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan benar. Sekarang tentukan kelompoknya. Anak-anak, kelompoknya sudah selesai ditentukan? Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, 1, 2, 3, 4 ya. Sama seperti kemarin, silakan dinamai nanti ada sebuah LKPD ya. LKPD-nya yaitu tugasnya menganalisis video. Videonya ini ada seorang tokoh, nanti kamu tentukan orang ini berhak menerima zakat atau tidak. Terus kemudian tulis nama kelompokmu. Mau kelompok nama apa anak-anak? Nama hewan nggak apa-apa. Nama malaikat silakan. Terus apa lagi, nama siapa? Nama orang boleh, nama malaikat boleh, nama nabi boleh, nama makanan boleh, yang imut boleh ya. Nggak apa-apa, yang penting ada alasannya ya. Kamu tulis alasannya apa itu? Baik, ya, ngerti anak-anak? Ada sebelum kita mulai ada yang ditanyakan dulu tentang tugasnya? Sudah ya, sudah mau semua? Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah video belajar. Silakan video dengan lanjutkan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik atau mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa fis sabili fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk para pejuang di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah gelandangan, pengemis yang tidak memiliki rumah ataupun pekerjaan tetap. Ini termasuk ke dalam orang fakir. Yang kedua,
orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin punya rumah, mungkin punya pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaan itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, ini kita sebut sebagai orang miskin. Yang ketiga adalah pengurus zakat atau amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mualaf, yaitu orang yang bukan Islam atau Muslim yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam, dan orang yang bermasuk Islam yang imannya masih lemah. Jadi yang dimaksud mualaf di sini itu adalah orang yang ada keinginan untuk masuk Islam, tetapi masih lemah sehingga perlu dibujuk. Seperti itu ya. Yang kelima, ghorimin atau orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat, tetapi ia tidak sanggup membayarnya. Nah, orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam juga ini termasuk ke dalam ghorimin. Yang keenam adalah Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sampai kamu ingin masuk ke perguruan tinggi tetapi tidak memiliki biaya, maka kamu boleh atau berhak menerima zakat dan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad. Tetapi fisabilillah itu juga mencakup kepentingan umum, misalkan orang yang mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Ini termasuk juga kepada fisabilillah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita ini sudah selesai. Jangan lupa untuk berzakat ya. Ingatkan orang tuanya apabila ada yang ditanyakan dari video sudah ya. Dan pembagian modul ya sudah tercetakkan, modulnya ini lengkap mulai dari pembelajaran 1 sampai 3. Silakan untuk ketua kelompoknya maju ke depan. Modulnya isinya kurang lebih sama, tapi ini lebih lengkap. Kalau kemarin kamu bawa, itu buat pegangan juga. Baik, silakan dipelajari dulu, coba perhatikan, kamu balik. Coba dilihat di lembar keempat. Silakan dilihat lembar keempat. Orang-orang yang berhak menerima zakat judulnya B, ya. Nah, itu ada sebuah ayat. Sekarang perhatikan kembali di papan tulis. Nah, materi 2 yakni orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekarang kita baca bersama-sama, tapi satu kata ya. Ditirukan Pak Sana. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Salman dulu, kemudian kalian. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sekarang coba perhatikan di proyektor, di monitor. Lil fuqara'i, apa artinya? Orang fakir. Fuqara, fakir. Wal masakini, miskin. Al amilina alaiha. Sekarang Pak Salam balik.
Mu'alaf, kira-kira kata yang mana? Mu'alafati qulubuhum, betul. Sekarang coba carikan makna budak. Arti, betul. Sekarang coba kalau orang-orang yang membangun masjid, membangun pesantren, ajar ngaji, tapi bayarannya cuma sedikit, itu termasuk mana? Sabilillahi. Betul. Bagus sekali. Quran surat At-Taubah ayat 60. Baik, sekarang perhatikan juga penulis. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu apa, Nana? Secara lengkap bisa kamu lihat di orang fakir. Nah, orang ini sengsara hidupnya, tenaganya nggak ada, apalagi harta. Mau mencari nafkah tapi nggak bisa. Ini adalah orang yang fakir. Kemudian nomor 2 apa, anak? Orang miskin. Apa orang miskin? Artinya apa? Dia masih punya tenaga, tapi tidak cukup penghasilannya. Ya, becak lama mulai dari pagi sampai sore, dapatnya cuma 20.000 tiap hari. Belum uang sakunya anak, belum belanjanya tiap hari. Ya, jadi tidak cukup anak-anak. Terus kemudian nomor 3 apa? Pengurus zakat, amil zakat, ya. Kemudian nomor 4 mu'alaf atau mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Iya, walaupun orang ini kaya, tapi kalau dia mu'alaf, dia tetap termasuk orang-orang yang telah menerima. Pak, sampai kapan, Pak? Ada pertanyaan itu. Masa sudah kaya dikasih terus, kira-kira sampai kapan? Nggak tahu. Bagus sekali. Kira-kira sampai imannya sudah kuat, sudah tangguh. Kalau ada azan langsung sholat, kalau ada pengajian langsung ikut, kalau ada sumbangan-sumbangan ikut menyumbang, itu namanya sudah imannya kuat. Tapi kalau baru masuk Islam, diam-diam kepingin ke gereja, diam-diam masih kepingin nyoba ke vihara, menit tak nyoba ke gereja, menit tak nyoba ke vihara, itu namanya masih belum kuat. Ya, zakat fungsinya adalah untuk menguatkan imannya biar tambah kuat. Ya, terus kemudian selanjutnya apa, anak? Budak. Apa budak? Dan harus dimerdekakan. Budak ini dulu ada, nah, sekarang udah nggak ada. Kalau dulu orang tawanan perang itu dan ditawan sama kelompok dua. Untuk apa? Untuk dijadikan budak. Budak itu diperjualbelikan anak-anak. Dulu itu makanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Orang dulu di pasar itu bukan hanya ikan asin yang dijual, bukan hanya sayur yang dijual, tapi orang dijual, benar-benar dijual. Ya, dijual. Kalau ada yang beli, biasanya yang beli itu untuk membantu dia. Budaknya sudah tidak bisa bekerja lagi, dia akan dibuang. Bayangkan seperti hewan anak-anak. Makanya Nabi Muhammad turun, kemudian memerintahkan untuk sahabatnya memerdekakan budak. Ayo, merdekakan semua budak. Dulu itu sahabat pernah punya 70 budak, 30 budak, banyak kalau yang kaya-kaya. Tapi disuruh Nabi Muhammad untuk merdekakan semua. Udah, bebaskan, nggak usah dijual. Itu hebatnya, ya. Sehingga hari ini tidak ada namanya perbudakan. Sekarang dilanjutkan. Apa anak-anak? Orang berutang, yaitu berutang untuk kepentingan yang bukan maksiat. Ada seorang pengusaha, ya, utangnya banyak tapi usahanya bagus, sehingga dia nggak bisa nyaur utang, dia kemudian beban utangnya sangat banyak, nggak bisa nyaur. Sekarang kita lanjutkan, apa lagi anak? Fisabilillahi. Apa? Fisabilillah?
termasuk para tentara TNI yang sedang perang di hutan Papua. Nah, ya, termasuk seperti itu. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Lupa, kan dia bukan atas nama agama, memang. Tapi membela negara itu juga jihad di jalan Allah. Kalau dia meninggal, dia akan mati syahid, langsung masuk surga. Tidak ada timbangan amal, tidak ada hisab, ya, langsung masuk surga. Itu namanya mati syahid para tentara Allah ini, tentara negara ini. Nah, selanjutnya apa nak? Ibnu Sabil, yaitu apa? Namun kesulitan dalam pembelajaran. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, tugas hari ini adalah simak video. Ini videonya berbeda dari kemarin. Identifikasilah tokoh yang ada dalam video. Apakah termasuk orang yang berhak menerima zakat? Kalau berhak menerima zakat, kemudian tentukan di dalam golongan mana. Ya, sama seperti kemarin, ada nanti sebuah LKPD yang harus kalian kerjakan diskusi bersama-sama. Sekarang kelompok perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD. Baik anak-anak, perhatikan LKPD-nya. Kalau bisa nulisnya pakai spidol biar besar. Jangan khawatir tembus, ini kertas bagus tidak ada. Ini ada nama, ya, nama kelompok, kasih nama kelompok apa tadi. Kemudian anggotanya kamu tulis. Ya. Terus kemudian ini kedua ini adalah profilnya. Profil hari ini, pelajaran hari ini. Terus yang ketiga, nah, perhatikan tiap kelompok anak-anak, perhatikan di lembar ketiga ini identifikasinya adalah tugasnya. Sudah Pak Salman tulis. Yang kamu tulis adalah akar masalah dan jawabannya. Akar masalah ini nanti kamu ceritakan secara singkat video tentang apa. Kamu ceritakan secara singkat, terus kemudian jawabannya adalah orang ini misalnya berhak mendapatkan karena apa gitu ya, paham ya? Apa? Pintar di Indonesia. Sudah ya? Oke. Sekarang perhatikan untuk kelompok 1. Apa kelompok 1? Perhatikan ya videonya. Nah, perhatikan kelompok yang lain juga boleh. Tapi ini untuk kelompok 1. Perhatikan. Nah, guru TK di Malang diteror kolektor berupa pinjol. Kamu tahu pinjol apa? Pinjaman online seperti pay letter itu loh, kayak kredivo seperti itu. Utang, terus kemudian apa ini? 40 juta. Nyaris silakan dibaca dulu bersama-sama. Yang balikannya nggak 3 juta lagi, tapi ada bunganya jadi 4 juta, 5 juta sampai 40 juta. Nangis anak-anak gaji segini disuruh kembalikan uang 40 juta. Nangis ya. Nah, orang ini termasuk golongan apa? Silakan didiskusikan. Kelompok 2.
kelompok 3, perhatikan. Kelompok 3. Ini cuplikan di film Sukami. Apakah mereka itu yang berjuang? Apakah mereka berhak menerima zakat? Apakah termasuk orang yang kebanyakan hutang yang di video itu? Ya, silakan didiskusikan kelompok 3. Ya, nah baik. Sekarang kelompok 4. Sudah siap kelompok 4? Sendiri, saudara berapa di rumah? Berapa? 9. 9. Saudara kandung 9. Ini nomor berapa yang nyetir ini? Ini ada 9. Ayah kamu masih ada nggak? Nggak ada. Kemana? Meninggal. Terus apa lagi misalnya selanjutnya? Termasuk golongan besar yang berhak mendapatkan Bukan, kira-kira videonya tentang apa, Nara? Apa tadi? Berarti kira-kira diskusikan, kira-kira kamu berhak menerima enggak? Berhak menerima enggak? Kenapa? Itu tinggal kamu tulis selesai. Ya, ini namanya ya, maju. Perwakilan saja. Ya. Kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, sekarang presentasi, ya. Presentasi dilakukan di depan kelas, ya. Perwakilan 2 orang dibaca yang keras, ya. Gantian bacanya sama. Oke. Dua orang. Ya. Baik, boleh dari kelompok berapa dulu? Yang sudah siap? Yang sudah siap kelompok berapa dulu? Kelompok 2. Ya, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kelompok Uci Mereka Lucu.
tadi ya? Yang dia punya semuanya, tapi satu yang nggak punya apa? Ya, betul sekali. Nah, kata kelompok 2 diskusinya tadi menurut kelompok 2 adalah berhak apa tidak? Tidak berhak karena tidak termasuk dalam delapan golongan penerima zakat. Baik, tanggapan nomor 1, bagaimana tanggapannya? Sudah betul. Kelompok 3, apa tanggapannya? Betul. Kelompok 4, sudah betul. Bagus. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok saya BC Habibi, anggota Ansyaruddin Nabila, 2 Aulia Agara, 3 Andi Maita Ardianti, 4 Anjana Mutiarasi, dan 5 Adira Putri. Tokoh yang ada di dalam video, apakah termasuk orang yang tidak menerima zakat? Ada seorang anak yang berkesulitan di Maret. Ketika ditanya ternyata ayahnya sudah meninggal sejak 2 tahun yang lalu. Setelah itu ia menanggung beban keluarganya. Solusi pemecahan masalah. Karena informasi tentang orang-orang yang tidak menerima zakat, diskusikan dengan kelompok untuk dia berhak menerima zakat karena ia termasuk orang miskin, karena ia sanggup bekerja namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Kelompok 3? Betul. Kenapa tidak alasannya karena yatim, Pak? Kenapa? Karena tidak termasuk golongan berhak menerima zakat. Dia yatim, iya betul. Tapi bukan karena yatimnya dia menerima, tapi karena dia paham ya? Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Di sini saya Nabila, 2 Aurelia. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Pterosaurus karena hewan purba satu-satunya yang bisa terbang. Nah, 1 Agatha Almazahira Firmansyah, 2 Menghirup 3 Akar masalah, video tentang penjajahan dan kemerdekaan ada di Indonesia dan pembacaan proklamasi. Solusi pemecahan masalah. Kelompok nelayan perempuan alasannya karena nelayan bisa terbang adalah nelayan penjaga pintu surga. Saya memakai namanya agar saya bisa masuk surga. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama anggota saya ada aplikasinya yang ada dalam video. Apakah termasuk orang yang berhak menerima zakat? Akar masalah. Seorang guru TK di Malang meminjam uang dipinjam dengan jumlah senilai 40 juta untuk membayar kuliahnya. Apakah termasuk mustahil? Ternyata adalah golongan masuk. Baik. Kelompok 1 mengidentifikasi berita ya betul. Yang berhutang dan tidak sanggup membayarnya. Oke. Tanggapan kelompok 2. Bagus. Terus kelompok 3. Terus betul kelompok 4. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan istirahat dulu. Ini tugas diskusi kalian. Sekarang adalah kesimpulan. Ya. Apa yang bisa kita simpulkan hari ini anak-anak? Kita harus bersyukur. Apa lagi? Harus membayar zakat. Bagus. Terus apa lagi kesimpulannya? Orang yang berhak menerima zakat adalah berapa golongan? 8 golongan. Oke, coba apa saja? Kemudian
Tugas selanjutnya adalah ya. Kerjakanlah kuis berikut. Siapa yang perwakilan kelompok 1B? Ya, silakan Jatri, Pak Salman, nanti tak kirimnya. Semuanya dapat 100. Juara 2 dapat 90. Semuanya. Juara ketiga 80. Juara keempat 70. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, kita hari ini telah menyelesaikan pembelajaran untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Gimana perasaannya anak-anak? Oke. Nanti di rumah mencoba sekali lagi kuis. Nama kamu sudah kamu silakan. Nah, dicoba lagi. Oke. Kita baca hamdalah bersama-sama.